Akhirnya ketahuan. Drama settingan insiden telur busuk. Jadi beberapa waktu lalu ada kabar mengenai kantor DPW Nasdem di Aceh yang dilempari telur busuk oleh orang tak dikenal. Saya juga sudah menuliskan artikel ini. Logika saya, Aceh adalah ladang suara bagi siapapun yang antitesis Jokowi. 2 kali pilpres, Jokowi kalah di Aceh. Kedatangan Anies yang pastinya antitesis Jokowi pasti akan disambut super meriah. Masyarakat tumpah ruah, ini hal yang pasti. Tapi kalau ada yang lempari telur busuk, siapa yang berani lakukan itu? Masih wajar kalau misalnya kejadian ini di wilayah yang mana banyak pembenci Anies. Ini di Aceh loh. Aneh kan? Ternyata kebenaran telur busuk ini terkuak juga. Ada drama basi play victim. Polisi membantah kabar bahwa kantor DPW Nasdem Aceh dan tempat kegiatan Anies dilempari telur busuk. Polisi menyebutkan telur itu pecah di jalan yang terletak 30 meter dari tempat tersebut. Kabak OPS Polresta Banda Aceh, Kompol Iswahyudi, mengatakan pihaknya mengamankan tempat-tempat yang menjadi objek kunjungan dan lokasi kegiatan Anies selama 2 hari di Aceh. Iswahyudi menyatakan 2 lokasi itu dalam keadaan aman, terkendali, dan tertib. Telur pecah yang ada disampaikan itu pecahnya di jalan, bukan di kantor. Makanya jangan salah arti. Kalau nanti dibilang pecah di kantor, kami di situ jaga, kata Iswahyudi. Tidak ada telur pecah di kantor. Kantor dalam keadaan aman. Itu di jalan. Jalan itu kan kita nggak tahu siapa yang memecahkan. Satu telur atau siapa. Jangan nanti dipolitisir oleh pihak-pihak yang membaca statement dari orang yang memberikan, katanya. Ternyata memang benar. Nasdem dengan play victim benar-benar lucu. Telur yang berjarak 30 meter dari lokasi, tapi dibilang dilempari orang tak dikenal. Saya pikir telur tersebut dilempar mengenai dinding gedung atau pintu depan atau mengenai warga yang ada di lokasi acara. Padahal Nasdem kabarnya mikir-mikir untuk laporkan kejadian ini. Ternyata drama ini terkuak juga. Apalagi Demokrat yang sempat mengecam keras pelemparan tersebut sebagai aksi provokatif dan tak bertanggung jawab. Mereka bilang itu tindakan pengecut dan tak bertanggung jawab dari pihak-pihak yang tak menghendaki dan ketakutan akan kuatnya arus perubahan. Demokrat menilai aksi tersebut bukan gaya politik di Aceh, bukan pula gaya politik masyarakat Indonesia di berbagai daerah lainnya. Dalam merespon perbedaan politik, Demokrat sudah menjalani berulang kali pemilu, namun tak ada praktek yang dinilai serendah itu sebelumnya. Berbagai cara dilakukan untuk mencegah aspirasi dan konsolidasi politik untuk perubahan, mulai dari persoalan perizinan, dan kini aksi teror berupa pelemparan, kata Kamhar. Setelah gagal narasi fitnah dan hoaks membendung aspirasi perubahan, kini bergeser pada aksi-aksi fisik yang bisa memicu terjadinya gesekan di masyarakat. Kami meminta agar aparat bertindak cepat dan profesional, agar peristiwa serupa tak terulang dan menular ke daerah lainnya, ucapnya. PKS juga sama. Mereka meminta agar kasus ini diusut. PKS juga sekelompok dengan Nasdem. Jadi kita tahu apa yang ingin disampaikan oleh PKS. Hahaha. Akhirnya malu sendiri kan?
Ini memang menjijikkan sih. Belum apa-apa sudah bikin narasi disolimi sampai mewek. Pembenci Anies. Gak sekalian bilang sampah yang jaraknya 10 km dari lokasi adalah dilempar orang juga. Nanti ada orang yang kencing di WC umum, berapa meter jaraknya dibilang mengencingi kantor juga. Gaya model begini sebenarnya adalah spesialisasi dari Demokrat. Mereka paling pintar bikin drama disolimi, prihatin dan memasang wajah sedih agar dapat simpati rakyat. Sekarang ditambah Nasdem pun mulai ikutan. Mungkin karena Nasdem lagi menuju koalisi dengan Demokrat, makanya Nasdem entah meniru atau berguru pada Demokrat, sehingga jurus basi seperti ini pun dipakai. Kalau memang jarak telur jauh dari lokasi, seharusnya polisi panggil yang bikin statement tersebut. Tanyakan, apa maksudnya bikin gaduh dengan statement gaduh seperti itu? Jelas-jelas ini gaya licik dan munafik untuk mendulang simpati. Nasdem makin lama makin tak beres. Kelakuan sudah mirip bahkan sama persis dengan kelompok sebelah. Nasdem pantasnya jadi partai gurem tak lolos ke Senayan. Nasdem pantasnya jadi partai gurem tak lolos ke Senayan. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh X Hardi. Bagaimana menurut Anda?